Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef dan IHSG sedang mengalami kekacauan yang banyak banget saham yang ARB dan juga banyak banget saham-saham hari ini Jumat yang lagi rontok dan banyak banget yang membuat pola-pola yang tidak begitu bagus seperti double top, seperti head and shoulder, dan kita akan bahas saham-saham mana yang apabila kalian mungkin belum cut loss, saya anjurkan kalian cut loss. Kenapa? Karena mungkin turunnya akan lebih dalam lagi. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa insight yang mungkin sahamnya masih lagi dipertahankan atau mungkin yang harus siap-siap pasang cut loss. Mungkin kan Senin atau Selasa depan mungkin bisa turunnya lebih dalam. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Ya, pertama-tama kita mau lihat chart IHSG terlebih dahulu, ya. Kita tahu kalau di sini masih ada gap yang sangat besar sebenarnya di bagian bawah. Kita nggak tahu apakah akan ke sana, cuman kalau kita ke chart mungkin 1 jam, ya, ini ada sebuah pola yang kurang enak, ya. Ini ada pola double bottom, dan ini adalah neckline-nya. Kalau ini jebol, maka IHSG akan lebih dalam kembali. Ya, ini adalah pertama, kedua. Sorry, ini double top ya, salah ngomong. Double top ada di atas, dan potensi turunnya sama dengan potensi kenaikannya dia kemarin. Kurang lebih akan ke area sini, cuman kalau kita lihat support terdekat mungkin ya bakal ke daerah sekitar 6.000, ya 6.100-an lah, kurang lebih dari 6.100-an ya. Jadi bakal tutup gap. Itu skenario yang kita mungkin nggak harapkan, karena beberapa hari ini ARB aja udah pusing ya, udah pusing. Saya nggak tahu kalian gimana, tapi saya rasa ya sebagian besar dari kita mungkin nggak berharap itu terjadi. Dan tadi saya baru share di channel Telegram saya bilang kalau beginilah pasar saham, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi hari esok. Jika kita tidak disiplin dengan risk management, kita akan jebol saat-saat IHSG koreksi. Saya berharap bagi yang belum menjalankannya, untuk risk management, situasi seperti ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan ini adalah saham-saham yang di atas yang menurut saya masih bertahan dalam jangka pendek, ya. Tapi ada juga yang udah mepet di support. Nah, di bawah ini ya adalah saham-saham yang tidak mampu bertahan atau supportnya sudah jebol atau sudah balik ke trendline sebelumnya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari AALI. Jangan cepat aja ya, AALI. Oke, AALI punya tren seperti ini, dan dia sekarang ada di Fibo 78,6. Ya, sebenarnya ya ini ya bisa dibilang false break, bisa dibilang bener-bener break, kita nggak tahu. Yang pasti dari channel trendline ini udah mepet banget, udah di bawah ya. Kalau Senin turun lagi, ya saya rasa daerah ini adalah daerah support dia terakhir, daerah 11.350. Jebol daripada itu ya berarti memang sudah fix untuk downtrend ya. Berikutnya adalah S Hardware. Oke, S Hardware ya, ini adalah support terakhir dia. Pas ini adalah sebuah trend line, kalian bisa lihat juga warnanya akan saya tebalkan. Nah, ini kan dia sedang berada di uptrend channel, cuman hari ini jebol ya dengan minus 5,34%. Otomatis support berikutnya ada di area sekitar 1.580. Apabila ini jebol lagi ya, maka saya rasa akan ke panjang ceritanya ya. Dan hari ini jebol ini dengan volume yang cukup tinggi juga. Ya, jadi S Hardware saya rasa sementara mungkin kita harus hindari terlebih dahulu.
Berikutnya adalah ADI, saham konstruksi, ya. Oke, di sini ada dulu ada sebuah resistance trendline. Ya, ini adalah sebuah downtrend dan ADI sempat berhasil menjebolnya, tapi hari ini ADI balik lagi. Ya, jadi beberapa hari ini ada mondar-mandir bolak-balik ya, bolak-balik di sini dan akhirnya jebol juga dan ya saya rasa ini udah konfirmasi lah ya. Kalau Senin tambah lagi ya saya rasa support berikutnya yang kuat di area 1.500 untuk ADI ya. Dan volume beberapa hari koreksi cukup cukup tinggi juga sebenarnya. Berikutnya kita lihat untuk BES, saham properti second liner ya. Ini udah jebol dari supportnya yang kuat di arah 180 dan ini ada pola head and shoulders dan ini adalah target untuk turunnya pas daerah support di daerah sekitar 155 saya rasa ya untuk saham BES. Jadi kalau kalian nggak cut loss, ini sangat berbahaya sekali. Walaupun yang selama ini saya agak kurang kurang perhatikan ya, kelihatannya volume tinggi, tiba-tiba turun-turun, volume kecil-kecil aja. Tapi kecil-kecil ini lama-lama udah habis gitu loh, akhirnya turun juga. Ya biasa saya pikir, koreksi kecil doang lah, nggak pakai volume, jadi aman. Cuman ya nggak juga, akhirnya jebol juga supportnya. Berikutnya BPKB, ini banyak banget saham yang nyangkut di sini kelihatannya ya. Di sini masih ada gap juga, kita bisa lihat. Masih ada gap di atas. Gapnya ada di sini. Kita bisa lihat walaupun sedikit kecil. Ya, dan ini sudah 2 hari ARB ya. Targetnya mungkin support dan kuat ada di harga sekitar 540. Kalau jebol daripada itu ya siap-siap aja ke bawah lagi karena mungkin resisten terdekat support terdekatnya di area 450 kalau jebol dari 540 ini. Lanjut kita ke BSDE, saham properti ya. Properti kayaknya lagi kurang pas nih. Ya ini adalah ada BSDE sebuah downtrend ya. Udah jebol, kita pikir udah seneng ya kan. Udah seneng lalu sekarang balik lagi dan pas di sini juga ada sebuah support dan balik ke trend line-nya. Support berikutnya yang kuat itu dia harga 1.100. Hati-hati untuk BSDE karena akan paling banyak ya ini dari 1.180 ke 1.100 aja ini 6,77% ARB lagi sekali. Berikutnya adalah Dimas Property Gain. Ya, ini sebuah uptrend channel tapi sudah break sebenarnya di tanggal 18 Januari, cuman ya beberapa hari sempat coba bangkit lagi, cuman akhirnya jebol juga untuk daerah support ini dan saya rasa ya akan terus ke bawah. Support berikutnya untuk Dimas ada di harga 210. Oke. Lanjut kita ke Excel. Aduh, ini Excel saya udah cut loss di 2.510 pas lagi di sini ya kan. Turun ya, saya pasang auto order 2.510 sudah di cut loss tanggal 18 Januari. Lalu yang keselnya itu tanggal 19 Januari tiba-tiba naik. Wah, kesel nih ya kan, Excel udah cut loss, tahu-tahu besoknya naik. Pikirnya bakal reversal. Akhirnya 3 hari dihantam turun lagi. Ya jadi ya untung lah udah jualan. Kalau saya nggak jualan mungkin lossnya lebih banyak. Lanjut, Kija sama saya nggak bahas. LPPF saya bahas sedikit. Matahari. Ya, ini ada pola untuk head and shoulder juga dan sudah jebol daripada resistennya hari ini dan support berikutnya ada di daerah sekitar 1.090 lah ya. Sekitar 1.100 lah. 1.100 adalah support berikutnya ya. Lanjut kita bahas beberapa yang menarik, mungkin Tebik ya. Tebik naiknya terlalu kencang ya, meninggalkan gap, ada 2 gap kalau nggak salah. Nah, gap di atas di sini,
Kalau ada gap di bawah di sini, saya nggak tahu bisa berapa kali ber-ARB untuk tebik ini. Ya. Berikutnya mungkin saham konstruksi ya. Coba kita lihat WG dan Wika. Karena konstruksi itu naik kencang banget, tiba-tiba sekarang turun. Uptrend udah jebol juga, support di sini juga udah jebol. Ya, saya rasa di sini masih ada satu support lagi sekitar 240. Kalau jebol juga bakal turun ke 220 ya. Dan volumenya cukup besar ya beberapa hari, cukup besar. Oke, berikutnya Wika. Wika ini dia sudah balik ke dalam trend line-nya. Waktu itu downtrend channel ya, berhasil dijebol, tapi naik lagi, akhirnya turun lagi. Ya udah ini konfirmasi lah kalau juga gede-gede Wika untuk balik ke dalam downtrend channel-nya. Sedikit mengecewakan ya untuk konstruksi ya karena sudah mungkin kita di PHP-in ya. WSBP ya ada yang pom-pom bakal ke 500 mungkin, tapi mungkin bukan dalam jangka waktu dekat. Sama ya, dalam downtrend channel juga, dan WSBP hari ini break untuk masuk kembali ke dalam downtrend ini. Ya. Dan kita kalau mau lihat, kalian mungkin bisa lihat sendiri ya, untuk MACD dan RSI-nya memang lagi sedang turun ya. Lagi sedang turun. Jadi ya konfirmasi trennya memang lagi turun. Terakhir mungkin Weton, ya waktu sempat arah berapa hari yang lalu di sini ya. Lalu sekarang balik lagi ke dalam tren lainnya, dan kalian bisa lihat trennya untuk RSI juga sedang turun, MACD juga lagi turun. Jadi tren emang konstruksi memang sedang turun ya. Harapan untuk beberapa saham yang tadi saya bahas itu tidak indah ya, dan saya bahas beberapa yang mungkin harus hati-hati ya, seperti INDY. Ada pola double top, dan trennya masih turun. Kalau Senin lanjut turun, artinya dia siap-siap ke support berikutnya di daerah sekitar 1250-an lah ya, 1250-an. Itu adalah support berikutnya untuk INDY. Yang mungkin untuk Pakuwon. Ya, Pakuwon masih ada pola double top juga ya, sedang downtrend juga. Kalau jebol hati-hati, bakal ke daerah sekitar 460 untuk Pakuwon. Dan mungkin untuk Sumarekon ya ada pola juga head and shoulder lagi downtrend juga. Kalau jebol mungkin support terdekat di daerah sekitar harga 700. Ya, kalau kita hitung-hitung sekarang di 775 ke 700 itu aja udah sekitar 10%. Jadi mungkin dari saham-saham yang saya bahas ini, kalian harus perhatikan kalian punya support ya, dan selalu pasang stop loss. Ya, jangan nyicil sekarang karena belum kelihatan tanda-tanda reversal. Artinya apabila kalian masuk sekarang resikonya terlalu tinggi ya guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. BTW, apabila kalian suka tentang technical analysis, saya akan mengadakan sebuah workshop pada tanggal 30 Januari 2021 pada hari Sabtu jam 10 pagi hingga jam 3 sore lewat Zoom secara online. Apabila kalian ingin belajar, silakan DM saya di Instagram saya cius.saham, dan dia pendaftarannya mulai dari Rp200.000 tanpa recording dan Rp250.000 dengan recording. Anda bisa mengulang-ulang apabila Anda kurang mengerti. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli sama apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Apabila kalian ingin support saya, silakan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan